Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah kamu berada di rentang usia 19-20 tahun atau mungkin lebih? Jika iya, maka kamu berada di video yang tepat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilian Sari. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations di UIN Siska Riau. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit pemahaman ataupun tips bagaimana cara kita mengelola sebuah ekspektasi. Berbicara mengenai ekspektasi, seberapa penting sih untuk mengelola ekspektasi? Memangnya penting ya kita untuk punya ekspektasi. Apakah ekspektasi kita selama ini murni dari diri kita sendiri atau jangan-jangan ikut kata orang lain? Terkadang ketika kita mendapati sesuatu hal yang gak sesuai sama ekspektasi kita, itu pasti sakit dan kecewa banget guys. Bahkan dibilang kita bisa stres dan frustasi menghadapi hal tersebut. Banyak sekali keinginan yang ingin kita capai. Kita punya target yang tinggi. Kita punya idealisme yang dijaga. Tetapi resourcesnya terbatas. Membuat kita sulit untuk memanage dan mengelola sebuah ekspektasi. Teman-teman semua, saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kadang yang bikin kita nggak bahagia itu adalah ketika kita terlalu sibuk mencari validasi dan pengakuan dari orang lain yang akhirnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Melihat hal tersebut, setidaknya ada dua alasan mengapa kita penting untuk mengelola sebuah ekspektasi. Alasan yang pertama adalah agar kita tidak rentan mengalami stres. Biasanya, orang yang memiliki ekspektasi yang tinggi adalah mereka para perfeksionis. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perfeksionis, asalkan mereka mau mengimbanginya dengan kelayakan, resources, dan effort yang ada. Karena jika ketiga hal tersebut tidak kita imbangi, maka besar kemungkinan target kita tidak akan tercapai. Ekspektasi kita terlalu besar, goals kita terlalu jauh. Namun secara usaha, kemampuan, mental, fisik, bahkan ekonomi, semua hal tersebut belum siap di dalam diri kita. Maka hasil yang tidak sesuai sama keinginan kita membuat kita rentan untuk kecewa. Membuat kita rentan untuk tidak siap menerima sebuah kegagalan. Alasan yang kedua adalah agar kita mempunyai daya lenting yang tinggi dan fleksibilitas untuk bangkit. Mereka yang mampu mengelola dan memanage sebuah ekspektasi tentunya memiliki fleksibilitas bangkit yang tinggi dari sebuah kegagalan. Selain itu, mereka juga punya self-esteem yang tinggi, di mana diri seseorang itu mampu untuk mengubah suatu emosi menjadi energi positif, mengubah emosi negatif menjadi sebuah energi positif. Karena kita harus tahu bahwa kegagalan dan gagal itu hanyalah bagian dari proses yang harus kita lewati. Dan satu lagi, gagal itu hanya pemanis, biar hidup tidak terlalu monoton. Jadi dapat dipahami bersama bahwa semua itu terjadi bukan karena besar atau kecilnya suatu masalah atau seberapa sering kita mengalami suatu kegagalan, tetapi dari sikap kita sendiri yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah dan kegagalan yang ada. Teman-teman semua, untuk itu yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah dan kegagalan dengan menjadikannya sebagai pemicu bagi diri kita untuk menjadi seseorang dalam versi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lilian Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.